Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه صلوات الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم يسر لنا في حفظ كتابك ويسر لنا أمورنا ولا تعسر. لا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, yang terbukti pada kesempatan sore hari ini menjelang ba'da sholat maghrib. Allah masih berikan kesempatan bagi kita untuk bermuajahah, bermajelis dalam rangka tafaqquh fiddin, memperdalam agama Allah Subhanahu wa taala, memahami ayat-ayatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini pertemuan yang penuh berkah, penuh rahmat, penuh ampunan, sehingga ketika kita keluar dari majelis ini Allah telah membersihkan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa mari kita senantiasa aturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad alaihi salawatullah, yang telah mengantarkan kita menuju petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mengantarkan kita ke depan pintu petunjuk yang telah Allah turunkan, yaitu berupa kitabullah dan sunnah nabinya. Setelah itu kembali kepada kita masing-masing, apakah kita mau memasuki petunjuk, pintu petunjuk tersebut, atau kita hanya sebatas berdiri termangu di depan pintu tersebut sehingga hanya menonton, melihat saja, tidak mau membuka petunjuk yang Allah turunkan, bahkan tidak mau menjadikannya sebagai jalan keselamatan untuk meraih kehidupan yang bahagia di akhirat nanti. Maka dari itu salawat yang kita ucapkan, yang kita sampaikan, yang kita lafazkan, insya Allah akan membantu, akan mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita. Dan insya Allah bagi orang yang senantiasa membaca sholawat, memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad, insya Allah akan didekatkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Maka dari itu mari kita perbanyak sholawat dimanapun. Waalaikumsalam. Dan kapanpun, yang jelas sebisa mungkin sholawat yang kita baca adalah sholawat yang betul-betul ada tuntunannya dari baginda Nabi Muhammad alaihi salawatullah, bukan sholawat yang dibuat-buat oleh kita sendiri. Melihat sekarang ini banyak umat Islam yang suka bersholawat, tapi sayang sekali apakah sholawat itu betul-betul jelas sumbernya, ada tuntunannya dari Nabi Muhammad atau tidak. Ini yang jarang sekali kita perhatikan, sehingga banyak sekali orang yang niatnya mau mencari kebaikan justru terjerumus dalam bid'ah, kesesatan. Maka dari itu mari kita belajar tafaqquh fiddin. Sebelum kita mengamalkan suatu ibadah, hendaklah kita mengetahui ilmunya terlebih dahulu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang tadabbur Quran. Mari kita awali seperti biasanya dengan membaca beberapa ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita baca menjadi satu tambahan kebaikan bagi kita. Mengingat orang yang membaca satu huruf daripada Al-Quran akan diberikan balasan dari Allah dengan satu kebaikan, yang kemudian satu kebaikan tersebut dilipatkan menjadi 10 kebaikan, 10 kali lipatnya. Maka mudah-mudahan satu huruf yang kita baca menambah amal kebaikan kita insya-Allah. Mari kita awal dengan baca surat Al-Fatihah seperti biasa, mau bersarang-sarang. Kita baca ta'awudhu dahulu. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Moga kita baca artinya bersama-sama. Arti dari surah Al-Fatihah. Saya baca ayatnya dengan artikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran. Untuk minggu yang kemarin kita baca Al-Baqarah mana? Betul ya. Iya. Ya. Oke, kalau begitu cukup dulu Al-Fatihah dulu, jadikan hafalkan artinya. Sudah hafal semua nih Pak? Insyaallah gitu. Ya. Insyaallah. Moga yang masih belum hafal arti Al-Fatihah dipun hafalaken. Pada pekan kemarin ya, malam Jumat yang kemarin kita sampai di ayat apa gitu? Ayat kedua ketiga. Kemarin cerita apa gitu? Ada yang ingin Pak kemarin kita cerita apa gitu? Kita ayat surah Al-Fatihah sudah lihat dari Tuhan Allah daripada berulang. Oh ini. Salah satu keutamaan surah Al-Fatihah. Ya, bismillah kita baca lagi. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kita memahami Al-Fatihah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Pun paham ya artinya ya Pak? Kita sudah jelaskan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Alhamdulillahirabbil alamin sudah ya? Ya, tentang pujian Allah yang Maha Pemurah, Allah yang Maha Penyayang, dan yang terakhir Allah yang merajai dari pembalasan. Sampai ayat keempat lagi jenengan ya, kita semua mari kita bertanya pada diri kita masing-masing, pernah nggak terbesit dalam benak kita ayat 1 sampai 4 atau ayat 1 sampai 3? Kita dulu ikut di urutan ini saja, Al-Fatihah ini saja. Ayat 1 sampai 4 kira-kira pernah tidak terbesit dalam pikiran kita? Kita berhenti di ayat Maliki Yaumiddin. Jadi pernah dengan membaca Al-Fatihah kemudian berhenti di ayat ini, berpikir menghayati atau memahami makna dari ayat Maliki Yaumiddin, Allah yang merajai dari balasan. Kita tahu Al-Fatihah ini surat yang pertama, walaupun sebenarnya bukan surat yang pertama kali diturunkan. Yang pertama kali diturunkan surat apa? Surat apa Bu? Iqra. Surat Al-Alaq nih. Surat Iqra. Surat Al-Alaq itu surat nomor berapa nih? Monggo dilihat surat Al-Alaq. Surat ini Bu. Surat ke-96. Jumlah ayatnya ada 19. Nah, moga kita sedikit melihat surat Al-Alaq. Karena surat Al-Alaq ini surat yang pertama kali diturunkan, tapi justru di urutan suratnya ada ke-96 di juz amma. Surat yang pertama kali diturunkan. Ayat 1 sampai 5 gitu. Pulau wasakan. Nanti kita baca bareng-bareng gitu. Saya baca jadi tirukan. Surat Al-Alaq ayat 1, atau nanti kita baca sampai selesai enggak apa. Tapi enggak semuanya gitu. Monggo ditirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Cara baca qalqalah ampun ngeten. Iqra, iqra, tapi iqra, iqra.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaq, bukan khalaq, tapi khalaq. Sakit ya? Kita ulangi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. Nah, ini kadang banyak yang salah. Alladzi 'allamal bil qalam. Ada yang kadang nambahi lam dewe. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. أرأيت الذي ينهى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى. أرأيت إن كان على الهدى. أو أمر بالتقوى. أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه. فليدع ناديه. سندع الزبانية. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. كلا لا تطعه واسجد واقترب. Tolong dibacakan artinya, Pak. Mungkin salah satu dengan kerja jenengan artinya mohon. Al-Alaq, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan benar. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas.
Sebab tidak melihat dirinya serba cukup. Sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat berbalik. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat? Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran atau petunjuk, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Sekali-kali tidak. Sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik tubuhnya ke dalam neraka, yaitu penunggu orang-orang yang dustakan dan durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah menyiksa orang-orang yang berdosa. Sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah serta dekatlah dirimu kepada Allah. Ini tadi surat Al-Alaq ya. Sudah hafal Pak surat Al-Alaq? Ya. Iya. Ini agak panjang ya, jadi mau ngapalkan ya. Rada aras-arasen. Ya, monggo dihafalkan surat Al-Alaq menika indah sekali. Allah ngendikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Ya. Dari kalimat Iqra yang artinya bacalah. Mungkin hanya di tempat kita Pak, di negeri kita ini ada buku Iqra. Nah, di buku pembelajaran belajar membaca Al-Quran di luar negeri itu sepertinya nggak ada buku yang seperti di tempat kita itu ada Iqra. Niki luar yuk. Arab dan Filipina juga ada. Ada. Namanya juga Iqra Pak? Iya. Persis. Maksudnya dari Indonesia tuh bukan? Ya mungkin Dari sini. Oh. Maksud saya yang melahirkan, yang menemukan metode ini mungkin terus menggunakan nama Iqra ini sangat fenomenal menurut saya. Mungkin beliau ini juga terinspirasi dari ayat surat Iqra. Kalau kita melihat sejarah tentang diturunkannya Al-Quran yang tadi kita bacakan di surat Al-Qadr ini, inna anzalnahu fi lailatul qadr dan seterusnya, yang pada intinya adalah Al-Quran menikah diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada suatu malam pada baginda Nabi Muhammad alaihi salatullah. Surat yang pertama kali diturunkan yaitu surat Al-Alaq, yang artinya adalah segumpal darah. Jadi kan tahu apa arti segumpal darah? Apa itu segumpal darah? Tahu Pak? Kok hati? Jangan emute hadis nih kau, hadis segumpal darah. Innabil jasadi mudghah. Segumpal daging. Segumpal darah. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, jadi surat pertama kali juga membicarakan tentang penciptaan manusia. Sebagaimana kemarin kita singgung di Al-Fatihah. Alhamdulillah itu kalimat pertama yang diucapkan oleh Nabi Adam ketika pertama kali menghirup nafas, bernafas, bersin, kemudian menghirup nafas. Persis ketika pertama kali seorang bayi dilahirkan, terus menangis. Kalau seorang bayi menangis, kalau Nabi Adam bersin. Dari setelah menangislah kemudian mulai seorang anak manusia ini menghirup nafas yang pertama kalinya setelah 9 bulan lamanya di alam kandungan tidak bernafas, hanya hidup dari tali pusar ibunya hari-hari. Nah, ini luar biasa sekali kalau kita melihat penciptaan manusia mereka. Tentu kita akan terkagum-kagum bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna menciptakan manusia dari setetes air mani kemudian menjadi segumpal darah ya.
dan kemudian berkembang sampai dia lahir ke dunia ini. Ketika di alam rahim saja sudah membuat kita takjub. Ya, bagaimana bisa seorang manusia yang bernafas dengan paru-paru hidup di alam rahim yang jelas tidak ada udara yang bisa dihirup. Dan kenapa bisa paru-parunya tidak terisi dengan cairan ketuban ibunya? Nah, ini kan luar biasa sekali. Kalau kita mau memperhatikan, ya, bagi yang memperhatikan, maka semua ini akan menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semakin menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga bagi orang-orang yang belum beriman, ketika mereka mau menggunakan akal pikirannya untuk memahami ayat-ayat ini, bagaimana mungkin seorang nabi yang ummi, yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, bisa menyampaikan kepada kita, pada manusia yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Padahal ketika itu mungkin teknologi belum pernah membedah isi perut manusia, bagaimana proses terbentuknya janin dalam rahim ibu, dari apa. Nah, Rasulullah dengan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kita, kepada manusia yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Dan seharusnya kalau orang-orang Barat, orang-orang kafir Barat mau mengakui akan kebenaran Al-Quran, pastilah mereka akan meninggalkan teori Darwin, teori Darwinisme yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari keraih. Naudzubillah. Ya, kemudian setelah Allah menciptakan manusia, kita tinggalkan dulu, kalau kita mau mendalami lagi tentang penciptaan manusia, keajaiban penciptaan manusia, monggo. Ini kan baca buku-buku, artikel di internet banyak. Nah, kita tinggalkan sebentar, kita beralih ke ayat berikutnya. Iqra wa rabbukal akram. Dan Allah berfirman, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Terus ayat ketiga yang diturunkan pada Nabi Muhammad alaihissalam ketika beliau bertahanus menyendiri di Gua Hira selama selama berbulan-bulan. Artinya hampir setiap bulan itu Rasulullah menyendiri dalam rangka apa, Pak? Mungkin berkholwat, menyendiri bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, artosipun berikut. Jadi kan bayangkan seorang lelaki ketika itu belum jadi nabi, Pak, menikah dengan seorang wanita Quraisy, Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin. Kemudian ketika menjelang pengangkatannya sebagai menjadi nabi, menjadi utusan Allah, beliau merisaukan keadaan kaumnya. Beliau merisaukan, gelisah akan kondisi kaumnya yang sepertinya jauh daripada budi yang luhur, akhlak yang baik. Kejahilian tersebar di mana-mana. Orang menyembah patung, menyembah benda-benda yang tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menimpakan madharat. Rasulullah melihat bagaimana kaumnya membunuh anak perempuan hidup-hidup, mengubur anak perempuan hidup-hidup. Bagaimana kemudian, pernikahan zaman jahiliyah menikah sangat dramatis. Ada mungkin pernikahan itu kalau seorang wanita sudah siap nikah, dia akan memasang bendera di depan rumahnya, di depan pintu rumahnya. Bendera itu mengisyaratkan bagi siapapun laki-laki yang ingin menikahinya, monggo, silahkan. Mboten dipinang, Pak. Orang mau dipinang. Ya, pokoknya ngoten niku. Sampai ketika wanita ini menghamil dan melahirkan. Nah, akhirnya ketika anak ini lahir, si wanita itu bebas milih suami atau ayah buat anaknya. Jadi kemarin siapa yang datang malam-malam ke tempat wanita ini, yaitu calon suami.
baru calon Pak. Nah, begitu anaknya lahir, si wanita bebas milih bapaknya, milih bapak buat anaknya nih. Ngeri ya? Saat ini apa yang nih Pak? Wah, tentu di luar di lotre. Kon ini diopel. Wah, berarti cairnya jarang hilang Pak. Masih. Nah, itu sih bekas-bekas masa jahiliyah ini terbawa hingga hari ini. Dan jenis pernikahan yang mengerikan itu zaman dulu banyak jenisnya Pak. Nah, ini salah satunya saja. Soalnya aku lagi betul apa lihat nih. Jadi kan lihat lagi di sirah. Jadi tidak heran ketika Allah bicara pada Muhammad menceritakan tentang penciptaan manusia. Begitu mulianya Allah itu menciptakan manusia. Maka ketika Nabi Muhammad menjelang kenabian itu melihat kaumnya, kok begitu bobroknya moral bangsa Arab ketika itu, sampai menikah saja di bancaan. Nah, ini sangat merisaukan hati beliau, sehingga beliau dengan ilham Allah bimbing, sehingga beliau beruzlah menyendiri di Gua Hira, mengharapkan petunjuk bagaimana mengeluarkan kaumnya ini dari zaman kejahilian ini menuju perbaikan akhlak, menuju perbaikan peradaban. Terus karena apa? Karena sejak kecil memang Nabi Muhammad alaihissalam itu sudah dikenal dengan sebutan yang mulia, akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, orang yang terpercaya, al-amin. Nah, jadi orang Arab sudah kenal dengan akhlak budi pekerti Nabi Muhammad sebelum menjadi nabi. Nah, maka dari itu tidak mengherankan ketika menjelang kenabian beliau sibuk bolak-balik ke gunung, bolak-balik ke Gua Hira dalam rangka mencari petunjuk, memohon petunjuk kepada Yang Maha Kuasa. Karena beliau juga mungkin belum tahu. Mungkin beliau hanya sebatas tahu nama Allah, nama Allah Subhanahu wa taala. Karena ayah beliau namanya Abdullah, hamba Allah. Allah itu siapa? Ketika itu Allah itu siapa? Ya paling tahunya Allah itu yang menciptakan. Allah yang menciptakan. Maka dari itu ketika kita baca Al-Fatihah, Allah mengenalkan dirinya berkali-kali dengan namanya Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim, yang terakhir Maliki Yaumiddin, sampai 5 nama dikasih. Kalau kamu belum kenal Allah, ini loh Allah namanya. Yang pertama Allah, yang disembah, yang diagungkan, yang diibadah itu Allah. Rabbul Alamin, dialah Allah yang menciptakan. Ar-Rahman, ini juga nama Allah, yang Maha Pemurah. Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Malik, yang merajai. Yaumiddin, hari pembalasan, yang merajai hari pembalasan. Maka ketika Nabi Muhammad alaihissalam menyendiri di Gua Hira ini, kemudian pada akhirnya dengan izin Allah suatu malam Allah turunkan juga akhirnya ayat yang mulia ini. Dan sebelumnya yang pasti Rasulullah berkali-kali mengalami peristiwa-peristiwa yang di luar logika, dibelah dadanya. Kemudian ketika masih usia remaja belasan tahun, ketika diajak oleh paman beliau untuk berdagang ke negeri Syam, bertemu dengan pendeta Bukhairah niku. Dia melihat pendeta ini melihat, karena masih menganut ajaran Nabi Isa yang lurus, melihat bahwa ada tanda-tanda pada bocah ini, pada anak ini, tanda-tanda kenabian, nabi akhir zaman. Sehingga oleh pendeta tersebut pamannya disuruh pulang, membawa pulang kembali anak ini supaya tidak dibunuh oleh orang-orang Yahudi, ahli kitab. Nah, terus sebelum kenabian itu saja banyak orang sudah mengetahui tanda-tandanya. Nah, niki. Terus jangan dikira nabi kita itu muncul itu tiba-tiba.
petunduk ngoten. Terus pasti Allah Subhanahu wa taala menyertakan tanda-tanda pada setiap peristiwa besar yang Allah kehendaki. Sampai nanti tanda-tanda menjelang terjadinya hari kiamat. Yang tadi di awal di surah Al-Fatihah disebutkan bukan hari kiamat tapi hari pembalasan, Maliki Yaumiddin. Terus ketika Allah menyebut kalimat Maliki Yaumiddin di awal surat Al-Fatihah ini, tentu tidak serta-merta terjadi kiamat begitu saja. Terus esok dunia meledos, hancur lebur. Pasti akan terjadi tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Sebagaimana tanda-tanda akan munculnya Nabi akhir zaman. Dan nanti akan terjadi beberapa peristiwa-peristiwa yang akan terjadi menjelang munculnya Imam Mahdi, munculnya Dajjal, begitu. Terus semua itu ada tanda-tanda supaya menjadi pelajaran bagi kita orang beriman, ya, supaya mempersiapkan diri sebelum peristiwa-peristiwa terjadi. Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan kita sehingga kita tidak terkejut, sehingga kita ya mendapatkan ketenangan. Nah, terus jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah berfirman tadi, Iqra wa rabbukal akram, bacalah, ya, bacalah apa? Bacalah Al-Qur'an. Bacalah apa yang telah Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad menika. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk mengikuti bacaan Jibril. Allah menuntun nabinya untuk mengikuti bacaan malaikat Jibril membaca Al-Qur'an di surat menika. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang telah mengajarkan manusia dengan qalam. Kita ingat ayat ini bicara tentang penciptaan manusia. Ayat ini bicara tentang kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini bicara tentang Al-Qur'an. Tentang Al-Qur'an, tentang petunjuk, tentang ilmu, 'allamal insana ma lam ya'lam, yang telah mengajarkan manusia apa yang tidak dia ketahui. Nah, kita kembalikan ke asal muasal penciptaan manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Apa yang Allah ceritakan tentang penciptaan Nabi Adam, kita lihat di surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Nah, menika jenengan baca nanti kalau di rumah penasaran. Dan ingatlah ketika Tuhan berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi seorang khalifah. Napa niku khalifah? Pemimpin, di sini diartikan pengganti atau penguasa. Nah, qalu, siapa yang berkata? Mereka. Ya, Allah tidak menyebutkan nama tapi mereka. Mereka berkata, malaikat-malaikat. Karena Allah mengatakan kepada malaikat, apakah engkau ya Allah hendak menjadikan di dalamnya, di bumi itu, siapa atau orang yang akan merusak, berbuat kerusakan di dalamnya dan menumpahkan darah, ya, saling membunuh. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, dan kami, padahal kami, ya, ini padahal kami malaikat senantiasa bertasbih, nusabbihu bihamdika, bertasbih, mensucikan engkau dengan memujimu, wa nuqaddisu lak, dan mengagungkanmu, mensucikan engkau. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman,
Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Kemudian Allah SWT berfirman, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kemudian Allah mengajarkan kepada Adam al-asma', ya, apa niki? Jenengan artikan apa niki, Pak? Nama-nama, nama-nama segala sesuatu. Nama-nama apa, Bu? Asmaul Husna. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni. Kemudian Allah ajarkan kepada Nabi Adam nama-nama segala sesuatu, ya, di situ diterjemahkan atau niku semuanya. Kemudian Allah menampakkan, memperlihatkan kepada mereka para malaikat itu, sehingga Allah merintahkan pada malaikat untuk menyebutkan nama-nama tersebut jika mereka malaikat adalah orang-orang yang benar. Nah, terus jenengan lihat balik di surat Al-Alaq, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dia yang telah mengajarkan manusia apa yang tidak dia ketahui. Ayat 5 ini. Terus Al-Quran menikah antara ayat satu dengan yang lain itu saling menjelaskan. Nah, apa yang Allah ajarkan di sini adalah nama-nama nopo. Semua nama, termasuk nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa Allah ajarkan nama-nama? Jenengan lihat tadi di Al-Fatihah, berapa nama yang jenengan tahu tadi Al-Fatihah tadi, Pak? Ya, ada 5 nama. Terus itu sebagian daripada nama-nama yang Allah ajarkan pada makhluknya, pada hambanya. Sedangkan nama-nama yang sebenarnya hanya Allah yang tahu. Berapa banyak nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia itu hanya Allah yang tahu. Nah, adapun kita yang kita ketahui ada 99 nama. Nah, man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang ahsaha, man yuhsiha, ya, menghitungnya, dia akan masuk surga. Napa nggih ping cekap dihitung to, Pak? 1 2 3 4 5 6. Ya, tidak hanya cuma dihitung saja, tapi ya, barang siapa yang menghitungnya, menjaganya, bisa mengambil sifat-sifat Allah ini menjadi pribadiannya, akhlaknya, itulah yang dikehendaki Allah. Ya, sehingga tujuan daripada penciptaan manusia dari segumpal darah kemudian akan dijadikan seorang khalifah ini harus betul-betul bisa menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, karena tugasnya berat nih khalifah ini. Nah, adapun tugas kekhalifahan ini yang pertama kali diembankan adalah pada Nabi Muhammad alaihi sallallahu sebagai nabi akhir zaman. Beliau jadikan sebagai pemimpin umat, sebagai penghulu umat. Ya, maka dalam sebuah hadis sebutkan, satakun nubuwatu fikum masyaallah an takun thumma yarfa'uha Allah idza syaa an yarfa'aha. Akan berlangsung terjadi di tengah-tengah kalian masa kenabian Nabi Muhammad menikah, ya, selama waktu yang Allah kehendaki. Kemudian Allah akan mengangkat kenabian ini dengan diwafatkannya Nabi Muhammad. Kemudian Allah akan gantikan dengan summa takunu khilafah ala minhajin nubuwah masyaallah an takun thumma yarfa'uha Allah idza syaa an yarfa'aha. Kemudian digantikan dengan khalifah ala minhajin nubuwah, khulafaur rasyidin. Ya, kemudian setelah khilafah rasyidin ini selesai, digantikan dengan summa takunu mulkan 'adun, ya, kerajaan-kerajaan yang menggigit, ya, dinasti-dinasti Islamiyah. Nah, ini kerajaan-kerajaan Islam. Summa takunu mulkan jabriyah. Kemudian terjadi setelah kerajaan Islam habis, muncullah penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak, yang, ya, sewenang-wenang, yang tidak ada keberpihakan kepada orang-orang yang lemah, yang tertindas. Ini penguasa dolim. Summa takunul khilafah ala minhajin nubuwah. Ya, kemudian setelah masa penguasa dolim ini
ya selesai akan muncul kembali khilafah ala minhajin nubuwah. Nah, ini berangkat dari manusia yang diciptakan dari segumpal darah. Untuk tujuan yang besar butuh ilmu, dan ilmunya gak tanggung-tanggung. Allamal insana ma lam ya'lam wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Itu yang perlu dipersiapkan oleh calon khalifah, calon pemimpin. Terus pembahasan malam ini mungkin cukup sekian gitu, karena sudah masuk sholat Isya. Waktunya ini 45 menit, tapi terasa singkat sekali bagi saya. Oke, monggo kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.